Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi mata kuliah mekanika tanah 1, yakni pada sesi kali ini kita akan membahas tentang deskripsi tanah, kemudian analisis saringan, analisis hidrometer, dan yang terakhir adalah kurva distribusi ukuran butiran, di mana nanti dari hasil analisis ini menjadi dasar atau menjadi salah satu dasar untuk melakukan klasifikasi tanah yang kita uji. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan nanti bisa lebih memberikan pemahaman pada kita terkait dengan dasar-dasar untuk mengklasifikasikan tanah. Di kuliah kedua ini saya akan jelaskan bagaimana kita mengawali mempelajari tentang komponen-komponen yang nantinya digunakan untuk mengklasifikasikan tanah untuk lebih detail lagi seperti itu. Jadi masuk bahasan kuliah kedua nanti saya jelaskan tentang deskripsi tanah seperti apa ya, deskripsi tanah, kemudian nantinya analisis saringan untuk mengetahui distribusi ukuran butirannya, termasuk juga hidrometer. Jadi nanti ini sebetulnya satu paket ya, analisis saringan dan analisis hidrometer itu satu paket yang nantinya ini akan menghasilkan satu produk kurva analisis distribusi ukuran butiran dari tanah seperti itu. Nah, materi atau konten materi di kuliah kedua ini nanti menjadi salah satu parameter penting untuk mengklasifikasikan tanah, di mana sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa nanti ada dua kelompok besar dari tanah, yaitu tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Nah, kuliah kedua ini kita nanti lebih banyak membahas tentang pengujian atau bahasan di lab terkhusus untuk tanah berbutir kasar seperti itu. Meskipun dalam prosedurnya, meskipun tanah berbutir halus itu juga nanti akan melalui secara konsep akan melalui prinsip saringan ini sendiri. Kenapa? Karena kita baru bisa mengetahui ukuran butiran itu kalau sudah melakukan analisis saringan seperti itu. Ya baik, bicara tentang deskripsi tanah. Jadi sebelumnya sudah saya katakan bahwa di ranah bidang teknik sipil kita ini, tanah yang punya butiran paling besar itu adalah di kerikil, di mana ukuran butirannya lebih dari 4,75 mili ya, atau setengah senti ya, sekitar setengah senti. Nah, nanti secara spesifik diidentifikasi bahwa kerikil itu nanti jika disaring itu akan tertahan di saringan nomor 4. Nah, nanti bicara masalah saringan akan saya jelaskan di belakang nantinya. Nah, kerikil bisa jadi memang secara asli, secara natural itu memang butirannya sudah terbentuk seperti itu, atau bisa terdiri dari pecahan-pecahan batu ya. Jadi batu yang besar kemudian karena proses fisik terpecah menjadi kerikil, itu juga bisa masuk ke sana. Nah, kadang terdiri dari satu mineral saja, apakah itu kuarsa atau flint seperti itu. Nah, di bawah kerikil itu ada material pasir. Nah, tentu saja kalau kita tinjau dari ukuran, tentu di bawah dari kerikil ya, di bawah dari 4,75 mili, tapi masih di atas 0,075 mili. Nah, biasanya kalau tanah pasir memang nanti hampir selalu terdiri dari satu zat mineral saja. Jadi mineral penyusulnya hanya satu saja, berbeda nanti ketika kita bicara di lempung ya, seperti itu. Nah, secara deskriptif atau secara visual ya, secara visual memang nanti khusus untuk pasir ini bisa kita amati dengan memegang atau menyentuh ya. Kita mungkin secara fisik bisa membedakan apakah dia punya bentuknya yang membulat atau melingkar, atau rounded chain atau angular ataupun irregular ya. Tentu saja nanti kalau yang rounded, yang
lebih pada yang tidak tajam, tidak kerikil tajam. Biasanya pasir ini yang sudah mengalami transportasi yang cukup panjang gitu ya. Jadi biasanya untuk pasir-pasir yang mengendap di hilir seperti itu. Sedangkan yang tajam, yang bentuknya angular atau irregular itu biasanya yang masih berada di dekat aslinya. Biasanya ini kan sumbernya dari material vulkanik seperti itu. Nah, jika didetailkan lagi atau kita teruskan lagi di bawah pasir itu nanti akan ada lanau, ya, ukuran butirannya lebih kecil dibandingkan pasir. Nah, di sini dikatakan juga lolos saringan 200 sama halnya dengan lempung. Nah, lempung nanti juga lolos saringan 200, tapi karena nanti setelah melewati saringan nomor 200 itu tidak bisa lagi disaring secara fisik ya, maka ya sama-sama sebetulnya lempung atau lanau ini adalah di bawah diameter 0,075. Nah, nanti ujinya nanti berbeda, tidak dengan uji saringan. Nah, nanti biasanya lanau ini yang menyebabkan satu tanah itu punya sifat kompresibilitas ya. Dan dilatansian ini tidak ada di lempung. Dimana kalau kompresibilitas ya tanah itu mampu termampatkan, itu sebetulnya di lempung juga ada. Nah, sedangkan dilatansi itu perubahan isi atau bentuk dari butiran tanah akibat faktor luar. Ya, ini juga yang membedakan dengan lempung. Sehingga nanti kalau misalkan kita bicara lempung, nanti bicaranya masalah lanau itu bicaranya masalah lanau high compressibility lanau ya, atau nanti yang medium maupun yang low compressibility seperti ini. Nah, baru nanti di bawahnya lanau ukurannya lebih lembut lagi ya, diameternya itu kalau secara kuantitatif dikatakan di bawah 0,002 ya. Tapi dari sisi uji saringan dia juga lolos saringan nomor 200 ya, seperti ini, sama-sama dengan lanau tapi dia ukurannya lebih kecil lagi. Nah, mineral lempung inilah yang nanti menyebabkan satu tanah ya memiliki sifat plastisitas, yaitu sifat di mana tanah itu mampu berubah-ubah bentuk ya, berubah bentuknya, jadi tanpa merubah volumenya ya, tanpa ada rusak. Itu sifat plastisitas itu seperti itu. Jadi kalau tanah lempung yang memiliki kadar air tertentu selama dia kondisi masih plastis, maka bisa dirubah-rubah bentuknya tanpa merusak tekstur permukaannya ya, tanpa ada retakan atau kerusakan seperti ini. Nah, yang membedakan dengan material pasir itu adalah bentuk material lempung yang merupakan lembaran-lembaran seperti ini ya. Jadi butirannya itu lembaran. Ini kalau diperbesar ya seperti ini ya, di lembaran-lembaran, di mana lembaran-lembaran ini dia punya ion positif dan negatif ya, ion positif maupun negatif, sehingga dia punya kemampuan untuk mengikat air. Sehingga karena punya kemampuan mengikat air, ada ion positif dan negatif, satu sama lain dari material lempung ini nanti bisa saling terikat sebetulnya. Nah, terkait dengan lempung, kalau lanau tadi kita bicara masalah compressibility, maka kalau kita bicara lempung yang kita jadikan acuan dasar untuk klasifikasi adalah terkait plastisitasnya. Jadi ada plastisitas tinggi, kemudian plastisitas medium, dan plastisitas rendah. Nah, jika diteliti lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, nanti mineral lempung itu punya material yang macam-macam ya. Misalkan montmorillonite ini yang material yang membuat lempung itu punya sifat kembang susut, atau mungkin nanti ada halosite dan ada kaolit. Ini adalah kaolit seperti itu. Nah, ini adalah ikatan antar partikel lempung. Saya katakan tadi bahwa material lempung nantinya punya ion positif dan negatif, sehingga nanti antara satu partikel dengan yang lain itu bisa saling mengikat. Tapi kondisi di aslinya di lapangan itu lempung itu belum tentu selalu lempung murni. Bisa jadi di antaranya itu ada material-material lanau.
meskipun ada material nano, mestinya itu ini kalau diperbesar ya, diperbesar seperti ini, antara butiran nano 1 dan yang lainnya ya, itu diantaranya ada material lempung ini, di mana material lempung ini saling terikat satu sama lain sehingga satu kesatuan ini tanah lempung itu punya lekatan yang cukup baik dibandingkan dengan pasir tentu saja. Nah, lempung alami di lapangan seperti itu. Ya, jadi atau kalau misalnya lebih detail diklasifikasikan nanti bisa ada juga lempung berlanau ya, silty clay. Silty clay itu berarti lempung berlanau atau clay silt. Ini penyebutannya berbeda saja, hanya lebih dulu yang mana. Silty clay artinya lempung berlanau. Jadi material lempungnya sebetulnya lebih banyak. Kemudian diantaranya ada partikel lanau. Ya, lempungnya lebih banyak, ada partikel lanau di antaranya seperti itu. Nah, ini kalau misalnya didiagramkan ya dari partikel yang paling besar ya, itu boulder dan cable ya di atas 60 mili, berarti ini di atas 6 cm ya. Jadi kalau ukuran besar itu 6 cm, atas 6 cm dia masuk boulder ya. Kalau misalkan orang awam ya ini batu. Ya, di bawahnya ini bisa pecahan batu, bisa memang bawaannya di bawahnya adalah kerikil. Kerikil itu di bawah 6 cm sampai ukuran 2 mili ya, kisarannya seperti itu. Nah, di bawahnya adalah ukurannya pasir, kemudian lanau dan lempung seperti ini. Baik, ini bisa dilihat lebih detail lagi seperti itu. Nah, dalam melakukan pengujian untuk klasifikasi tanah ya, itu nantinya dilakukan yang namanya analisis distribusi butiran atau grain size analysis ya. Nah, grain size analysis ini tadi kita bagi menjadi dua tergantung dari ukuran butirannya ya. Tadi kita sudah pelajari bahwa yang paling besar itu adalah kerikil, boulder ya, kemudian kerikil, kemudian pasir, kemudian lanau dan lempung. Nah, material ini adalah tadi apa? Boulder ya, boulder, kemudian kerikil, pasir, ya, lanau dan lempung. Ini lanau dan lempung. Nah, pasir ke atas masih bisa kita analisis dengan cara menyaring ya, analisis saringan. Nah, sehingga nanti secara standar US standar itu partikel yang di atas 0,074 ya tidak lain adalah analisis di atas pasir, itu bisa dilakukan analisis dengan shift analisis atau analisis saringannya. Nah, sedangkan yang lolos saringan nomor 200 ya, atau lebih kecil dari 0,074 ya, ini nanti dilakukan pengujian yang namanya hidrometer analisis. Jadi sebetulnya dua uji ini untuk mengetahui distribusi ukuran butiran ya. Jadi mengetahui banyaknya partikel dalam rentang ukuran tertentu. Nah, nanti akan lebih jelas kalau saya jelaskan juga dengan satu set saringannya. Nah, sehingga kalau misalkan bisa dikatakan mudahnya, jadi ini nanti yang shift analisis, Jadi yang shift analisis di sini, ini untuk yang berbutir kasar. Berbutir kasar itu apa ya? Pasir ke atas dengan cara menyaring. Jadi nanti disaring lewat satu unit saringan ya, kemudian nanti diukur masing-masing, ditimbang di masing-masing saringannya. Nah, nanti yang berbutir halus atau di bawah pasir, jadi lanau dan lempung dengan analisis hidrometer ini. Nah, tentunya ukuran saringan dari alat yang kita gunakan itu punya standar tertentu. Nanti yang kita gunakan dengan US standar. Meskipun sebetulnya saringan itu banyak sekali ukurannya ya. Untuk diketahui menurut ASTM itu ada nomor saringan 3/4 inch ya, nomor 4, 5 dan seterusnya, ini nomor saringannya. Semakin besar nomor saringan ya, itu sebetulnya ukuran bukaannya semakin kecil ya. Ini semakin kecil ke bawah.
Nah, nanti yang kita gunakan di mekanika tanah gunakan US standar ya. Jadi ukuran nomor 4 sampai ukuran saringan nomor 4 sampai saringan nomor 200, di mana bukaannya ini menunjukkan ukuran bukaan dalam milimeter. Jadi ini kalau misalkan ini saringannya seperti ini, bukaan satu kotak kotaan ini ukurannya itu mengikuti ini ya. Nah, nomor 4 berarti sekian. Nah, sehingga semakin besar nomor saringannya maka semakin halus. Nah, satu set saringan ini disusun ya. Disusun vertikal. Nomor saringan kecil ada di atas. Nomor saringan kecil ada di atas, ini nomor 4 ya. Kemudian 10, terus 20 sampai saringan nomor 200 ya. Nah, nanti di bawahnya adalah pen sisanya. Ya, di bawah adalah pen sisanya. Nah, seperti ini ya. Nah, prosedurnya adalah mestinya tanah yang akan kita saring di sini itu dalam kondisi yang sudah dikeringkan oven ya. Dengan harapan sudah tidak ada lagi kandungan air yang bisa mempersulit proses analisis ini, sehingga tidak ada yang tertinggal di saringan tertentu hanya karena dia menempel ya. Harapannya butiran yang memang seharusnya lolos ya memang harus lolos seperti itu. Jadi tentu saja kalau ini saringan nomor 4 ya, saringan nomor 4 itu lubangnya besar sehingga yang tertahan di sini hanya yang ukurannya besar saja. Nah, tentu saja nanti selain dikeringkan dengan oven juga harus dihancurkan gumpalannya. Nah, dihancurkan ini tidak menghancurkan butirannya, hanya sekedar memisahkan lekatan antara butiran satu dengan butiran yang lainnya. Baru nanti dimasukkan ke dalam satu set saringan ini seperti itu. Nah, jadi menghancurkannya tidak sampai merusak butirannya, jadi lebih cenderung pada memisahkan lekatan antara butiran satu dengan butiran yang lainnya. Nah, sehingga nanti kita bisa amati butiran-butiran yang tertinggal di masing-masing saringan ini, mulai dari saringan dengan bukaan besar sampai yang nanti tertinggal nanti di bawah di sini ada pen ya. Dengan cara apa? Dengan cara menggetarkan satu set saringan ini. Jadi dengan digetarkan harapannya butiran yang memang seharusnya lolos nanti dia akan lolos. Yang tertinggal berarti akan tertinggal seperti itu. Nah, ini nantinya jika memang memungkinkan atau diperlukan dibantu dengan cara dengan kuas seperti ini biar nanti lolos ya, lolos untuk yang ke selanjutnya. Untuk melepasnya juga seperti itu. Ini artinya apa? Agar tidak ada butiran yang tertinggal di saringan ini karena tertahan seperti itu. Karena memang harusnya lolos ternyata tidak lolos seperti itu. Nah, nanti diidentifikasi masing-masing saringan ini tentu saja akan meninggalkan sampelnya ya. Ini misalkan nomor 1, 2, 3 penomoran secara biasa ya. Maka nanti ada berat yang tertinggal di nomor 1. W ke I bisa diidentifikasikan menjadi W ke I. Jadi berat tanah di saringan ke I. Nanti bisa diukur semua. Sampai nanti berat tanah yang tertinggal tersisa di pen ini tentu saja ini adalah yang lolos saringan nomor 200 seperti itu. Nah, sehingga seperti ini ya visualisasinya, bahwa kalau misalkan dimasukkan satu set saringan maka akan tertinggal mungkin material bouldernya di sini ya, di saringan di 12 inci, ukuran 12 inci. Nah, kalau misalkan tadi memang di bawah kerikil maka ada di sini posisi kita. Ya, di saringan nomor 4 tentu saja ini adalah masuk kerikil ya. Kemudian di bawahnya itu pasir sampai saringan ke nomor 200 ya. Jadi sampai saringan nomor 200 itu masih pasir, ini dari sini ke sini ke pasir. Nah, hanya saja nanti pada rentang tertentu kita ingin tahu persentasenya berapa. Ya.
Yang tertinggal di nomor 4 ini ada berapa persen sih? Yang ada di rentang ini ada berapa persen sih? Yang di rentang di sini ada berapa persen? Ini ditimbang semua. Sehingga masing-masing saringan itu nanti akan memberikan data persentase material yang tertahan. Ya. Yang tertahan berapa persen? Oh. Sehingga nanti masing-masing kalau dijumlah tentu saja W ke I ditambah jumlah semua akan 100%. Sehingga nanti bisa juga kita identifikasikan kalau yang tertahan itu bisa kita ketahui, maka yang lolos atau yang lebih kecil dari ukuran itu bisa juga kita hitung. Kenapa di sini 100? Ya berarti 100%. Nah, 100% dari jumlah tanah yang tertahan di saringan yang di atasnya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti paham. Jadi ketika saya katakan bahwa ini 100% ya, ini 100%. Nah, maka yang tertahan di saringan paling atas misalnya. Di sini misalkan yang tertahan ada 20%. Oh, mohon maaf. Di sini ada 20%. Ya. 20% ya. Nah, maka yang lolos saringan ini tidak ada 100 dikurangi 20%, berarti ada 80% ya. Nah, begitu juga nanti ternyata di sini juga diidentifikasi, oh ternyata yang di sini yang tertahan misalnya 10%. Nah, berarti yang lolos saringan ke sana berapa? Ya, berarti yang 100 tadi dikurangi 20 dikurangi 10 atau tidak lain 80 dikurangi 10, berarti nanti yang lolos itu 70%. Terus seperti itu, nanti akan kita dapatkan satu set data yang lengkap seperti itu. Nah, nantinya hasil analisis nanti digambarkan dalam satu grafik ya. Grafik itu nanti menunjukkan diameter butirannya ya. Ini bisa kita identifikasi dari apa? Dari ukuran saringan tadi tentu saja. Ya, dengan persen lolos ya, composition passing. Jadi persen lolos itu seperti apa? Nah, ini kalau misalkan kondisinya masih skalanya masih skala linear. Nah, jadi kalau misalkan saya katakan tadi misalnya di sini ya. Nah, di sini sampel yang tertahan. Mohon maaf. Sampel yang tertahan itu 137 ini. Nah, ini dipresentasikan terhadap apa? Terhadap total tertahan. Ya, terhadap total sampelnya berapa. Nah, nanti dalam persen ketemu 26%. Nah, 26% berarti yang lolos berapa? 100 dikurangi 73. 100 kurangi 26, ya ini 73%. Nah, di bawahnya ternyata ada tertinggal 11%, berarti 73 kurangi ini. Terus sehingga kita punya satu set data persen lolos ini. Nah, ini kita plotkan di dalam grafik ya. Ini adalah ukuran butirannya, ini adalah persen lolosnya. Oh, di sini dikatakan yang lolos saringan yang lolos saringan dengan ukuran 4 mili itu sampel pertama 70 sekian persen. Kemudian yang lolos saringan diameter 2 ini 60% misalnya. Nah, tentu saja ini nanti bisa kita teruskan sampai terus. Tapi ini hanya terbatas sampai ukuran berapa tadi? Sampai ukuran 0,074 ini. Sampai ukuran 0,074 mili ini. Nah, di bawah itu adalah material yang tersisa di pen di sini. Yang tersisa di sini. Nah, tentu saja kita harus pikirkan. Nah, ini tadi yang dikatakan bahwa nanti material yang di bawah 0,074 mili atau lolos dengan 200 ini harus diuji hidrometer. Harus diuji hidrometer. Nah, baik. Nantinya grafik ini kan masih linear ya, masih linear. Nantinya ukuran butiran ini disajikan dalam
skala logaritmik seperti ini. Nah, jadi di-lock-kan sehingga masing-masing nanti skalanya menjadi 10, 1, 0,1 per 10-nya ya, per 10-nya. Nah, sehingga dengan harapan lebih lebar kita bisa melihatnya. Sehingga nanti bentuk kurvanya juga akan semakin bisa diamati. Ya, tentu saja kaitannya dengan analisis nantinya bisa lebih tahu. Rentangnya kita menjadi bisa lebih mendetail ya. Kalau tadi rentangnya ini sangat pendek ya, maka kalau dengan logaritmik itu bisa lebih luas lagi nantinya. Baik, dilanjutkan ke analisis untuk yang berbutir halus ya. Yang berbutir halus ini siapa tadi? Yakni tanah yang lolos saringan nomor 200. Nah, sebetulnya prinsipnya sama, bahwa kita ingin mengetahui ya. Intinya kan kita ingin mengetahui distribusi ukuran butiran pada masing-masing diameter. Kalau yang tadi kan misalnya di sini ukuran saringan nomor 4 ya. Nomor 4 sampai saringan nomor 200. Nah, kita pengen tahu dalam rentang-rentang tertentu ini seperti apa. Nah, namun demikian kalau untuk tanah yang sangat halus di sini, kita sudah tidak bisa menyaring lagi. Tapi kita masih pengen tahu distribusinya itu seperti apa sih untuk diameter yang lebih kecil ini ada berapa. Sebetulnya kan seperti itu. Nah, titik-titik ini berapa. Jadi yang lebih besar itu ada berapa persennya, mohon maaf. Yang lebih besar itu ada berapa persen, di bawahnya ada berapa persen, di bawahnya lagi berapa persen, yang paling lembut tadi berapa persen. Nah, karena perangkatnya sudah tidak memungkinkan lagi, maka kita harus uji dengan uji yang namanya uji hidrometer ya, uji hidrometer ini. Nah, digunakan untuk mengendapkan. Jadi ini pengujian sedimentasi. Prinsipnya sebetulnya hampir sama, filosofinya hampir sama. Kita pengen tahu, tapi dengan filosofi bahwa nantinya ketika misalnya tanah di lolos saringan nomor 200 ini dilarutkan dalam cairan, maka kita bisa mengetahui proporsi dari diameter butiran itu dengan berdasarkan kecepatan pengendapannya. Ya, ini kan sudah dilarutkan dengan air ya di sini. Jadi tanah tadi dilarutkan dengan air. Kemudian kita pengen tahu yang diameter besar ini ada berapa persen ya. Kemudian yang diameter lebih kecil ini ada berapa persen. Nah, diameter yang paling lembut ini ada berapa persen. Nah, kenapa ini bisa diketahui? Ya, ini dengan prinsip bahwa kita secara logika pasti tahu ya. Jadi butiran yang paling besar ya pasti akan mengendap terlebih dahulu, diikuti oleh butiran yang di bawahnya. Yang terakhir tentu saja adalah butiran yang paling lembut di sini. Nah, yang paling cepat mengendap adalah yang butiran paling besar, disusul oleh butiran yang lebih kecil lagi, disusur yang lebih kecil lagi, sampai nanti yang paling lembut itu yang terakhir mengendap, atau bahkan mungkin ya tidak akan mengendap. Nah, bagaimana cara menyelidikinya? Tentu saja dengan alat yang namanya hidrometer ini ya. Mohon maaf. Alat hidrometer ini dengan prinsip apa? Dengan prinsip dia kan akan mengapung ya. Dengan prinsip bahwa semakin besar berat jenis dari cairan ini, maka akan semakin membuat dia mengapung ya. Jadi seperti halnya prinsip kalau kita misalnya di laut ya, di laut, bahwa laut itu punya kadar garam tertentu. Nah, secara teori kita akan lebih mudah mengapung ya. Kita akan lebih mudah mengapung ketika kita
berenang di air yang kadar garamnya lebih tinggi dibandingkan di air yang kadar garamnya rendah. Nah, kenapa ya? Karena berat jenis kita relatif terhadap cairan itu juga berpengaruh pada potensi kita untuk mengapung. Jadi kalau berat jenis air laut itu makin besar, berarti berat jenis kita relatif jauh di bawah air laut sehingga kita lebih mudah mengapung. Nah, ini yang bisa diterapkan pada hidrometer ini. Semakin berat jenis itu turun, berarti sudah semakin banyak yang mengendap. Ya, sudah semakin banyak mengendap. Terus selama dia yang mengendap itu semakin banyak, maka ini hidrometer ini pun akan semakin turun terus seperti itu. Nah, itu nanti yang diamati. Kecepatan pengendapan sedimen ini itu tentu saja sejalan dengan kecepatan penurunan hidrometer ini yang nanti harus kita amati. Nah, detail pengujiannya nanti bisa dilihat di ASTM 44263 dan tentu saja Anda selain mengikuti kuliah ini juga harus melakukan pengujian di laboratorium. Nah, kecepatan pengendapan satu sedimen itu didasarkan pada hukum Stokes ya, maka akan tergantung dari diameter butirannya ya. Semakin besar diameter butiran maka dia akan semakin cepat mengendap seperti itu. Nah, tentu saja juga dipengaruhi juga oleh apa? Oleh berat jenis butirannya. Berat volume kering butirannya. Jadi gamma S ini adalah sudah saya jelaskan di kuliah sebelumnya apa? Berat butiran solid dibagi dengan volume solidnya. Nah, sedangkan gamma W adalah berat volume air. Nanti kalau gram per centimeter kubik berarti 1 gram per centimeter kubik seperti itu. Nah, jika diturunkan atau dibalik maka diameter butiran tidak lain adalah apa? 18 mu kali V di akar seperti ini. Nah, nanti ini adalah konstanta, sedangkan panjang per waktu ini tidak lain apa? Tidak lain ini adalah kecepatannya. Jadi kecepatan adalah apa? Jarak dibagi waktu ya. Nah, sehingga nanti dalam mengamati kecepatan turunnya atau mengamati penurunan sedimen itu dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan skala yang ada di sini, kemudian diukur waktunya. Jadi tentu saja ketika kondisi sekarang misalkan T sama dengan 0. Nah, nanti saat T tertentu ya, dalam berapa detik itu turunnya berapa. Nah, sehingga bisa kita amati. Nah, di sini. Nah, dengan diketahui gamma S dan gamma S GS kali gamma W, maka kita bisa tentukan diameter bisa dicari. Diameter dari masing-masing butiran yang mengendap itu bisa dicari. Ini tentu saja uji lab nanti ya. Nah, di mana suku yang depan adalah konstanta. Sehingga diameter itu bisa diketahui satu konstanta dikalikan dengan kecepatan di sini. Nah, kecepatan itu V, L kita amati, kemudian T juga diamati dengan hidrometer tadi. Nah, di mana K merupakan satu konstanta yang dipengaruhi oleh apa? Nilai GF dan temperatur. Nanti nilai K itu akan sangat tergantung dari nilai berat jenisnya ya, GS-nya. Kemudian temperaturnya nanti selain diukur temperaturnya, selain diukur GS-nya juga diukur temperatur setiap kali kita melakukan pencatatan seperti itu. Nah, sehingga nanti dari hasil analisis hidrometer ini bisa diketahui ya persentase diameter butiran yang mengendap dalam waktu tertentu. Sehingga nanti bisa digabungkan. Kalau tadi yang kita amati adalah kondisi analisis saringannya mungkin ya dari sini sampai
diameter tertentu saja ya, sampai di sini ya. Nah, selebihnya dari sini ke sini itu adalah dari analisis hidrometer. Ya. Nah, ini kira-kira kalau misalkan sudah digabungkan ya, penggabungan antara distribusi analisis saringan dengan hidrometer seperti ini. Nah, ini digunakan untuk apa? Nantinya adalah kalau misalnya tanah kita yang kita uji itu kecenderungannya berbutir kasar ya, karena memang tadi sebetulnya analisis saringan untuk tanah berbutir kasar ya. Kalau sudah berbutir halus atau lebih banyak yang lewat saringan nomor 200, ya tentu saja tidak bisa digambarkan seperti ini kurvanya. Kenapa ya? Ya ini sudah tidak ada. Mulainya mungkin dari sini ke sana. Nah, kenapa? Karena yang tertahan saringan nomor 200 tidak bisa terrecord seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Untuk tanah berbutir kasar nanti ada klasifikasi berdasarkan pola kurvanya ini seperti apa. Ini kan kurva gradasi ya. Ya, gradasi. Jadi distribusi pada masing-masing ukurannya itu bisa terlihat. Misalkan yang di atas diameter 10 mili ada di sini. Kira-kira ini 5% sekian. Ya, kemudian antara 1 mili sampai dengan 10 mili berarti ada di sini. Ya, ini kira-kira ya 20%. Dan tentunya kalau di total menjadi 100%. Nah, ada identifikasi untuk mengklasifikasikan tanah ini berdasarkan gradasinya. Ya, berdasarkan gradasinya. Nanti ada bergradasi baik, ada bergradasi buruk, ya itu ditinjau dari sisi baik buruknya. Nanti ada bergradasi seragam ya, atau tidak seragam. Itu didasarkan pada keseragamannya, bisa dibilang dari sisi penyebarannya. Kalau seragam itu kan berarti sama, dia hanya terdistribusi pada satu ukuran tertentu saja ya. Kalau tidak seragam artinya berarti menyebar, ukuran besar ada, lebih kecil sedikit ada, di bawahnya sedikit lagi ada, itu menyebar, tidak seragam. Nah, itu juga nanti berpengaruh pada gradasi baik dan buruknya. Nah, untuk mengidentifikasinya nanti ada formula-formula yang akan digunakan, ya ini dengan mengidentifikasi yang namanya D60 ya. Kemudian D30 dan D10. Nah, secara teknis tinggal diplotkan saja di sini. D60 itu apa? D60 itu di sini ya. 60 di 60% ini kita tarik ke kanan, maka akan ketemu D60 ini sekian berapa. Begitu juga dengan D30 dan D10 seperti ini. Nah, sehingga nanti kita akan punya D60, D30, D10. Nah, sebetulnya definisinya apa ini D60? D30, D10 ini misalkan sudah ketahuan di sini ya, D60, D60 0,02. Artinya adalah 60% dari tanah yang kita punya itu ukurannya di bawah 0,02 ya. Jadi kalau misalkan dikatakan D60 itu ukurannya 0,02 mili. Artinya 60% dari tanah yang kita punya itu ukurannya di bawah 0,02. Gitu juga kalau misalkan D30 ketemunya misalkan di sini 0,003 ya misalnya. Berarti 30% tanah kita itu ukurannya di bawah 0,03. Begitu juga yang D10 nantinya. Nah, begitu ya. Nah, ini nanti digunakan untuk menentukan koefisien keseragaman ya. Kemudian koefisien gradasi. Nah, CO uniformity coefficient dan CC coefficient of gradation, atau ada yang menyebut coefficient of curvative seperti itu. Di mana CO itu adalah D60 bagi D10.
Nah, kalau CC, coefficient of curvative, D30 kuadrat dibagi D10 kali D60. Nah, nilai CU dan CC ini nanti, ini yang menentukan ke klasifikasi berdasarkan keseragamannya maupun berdasarkan baik buruknya. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau misalkan kita punya D60 itu sekian, artinya apa? 60% dari berat partikel itu memiliki diameter lebih kecil dari sekian, dan seterusnya nanti. Nah, ini penggunaan nilai CC dan CU tadi ya. Jadi kalau misalkan kita bicara masalah tanah berbutir kasar, maka salah satu klasifikasinya nanti didasarkan pada gradasinya. Jadi kalau berbutir kasar itu nanti berarti kaitannya sama gradasi. Artinya apa? Nanti kalau kita bicara pasir, ya kan berbutir kasar gitu ya. Maka nanti klasifikasinya bisa pasir gradasi baik atau pasir gradasi buruk. Ya, sangat baik dan buruk ya. Atau sangat baik. Nah, nanti kalau yang non pasir misalnya lempung, tidak bisa kita klasifikasi bahwa lempung gradasi baik itu tidak ada. Nanti lempung ada tersendiri klasifikasinya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah gradasi buruk, baik, sangat baik ya. Itu nanti itu untuk pasir. Nah, standarnya atau untuk ukurannya, kalau untuk kerikil dikatakan gradasi baik itu kalau CU-nya di atas 4. Jadi kalau nilai CU di atas 4 untuk kerikil itu masih dikatakan gradasi baik. Tapi pasir yang lebih lembut itu untuk masuk ke kriteria baik itu CU-nya lebih besar dari 6. Artinya kalau pasir nanti CU antara 6 lebih besar dari 6 sampai 15. Itu masuk gradasi baik. Nah, kalau CU sudah itu lebih besar dari 15 itu sangat baik. Sangat baik. Baik untuk kerikil maupun pasir seperti itu. Nah, itu maksudnya apa? CU besar itu artinya adalah rentang ukuran butirannya itu besar. Gradasi baik. Jadi besar itu artinya apa? Artinya setiap rentang ukuran butirannya itu ada materialnya seperti itu. Jadi dari yang paling besar ya, kemudian lebih kecil itu rentangnya besar. Nah, ini rentangnya sangat besar. Mohon maaf ya, gambarnya tidak sebagus aslinya. Jadi rentang dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu besar. Rentangnya itu besar. Nah, semakin rentangnya semakin pendek berarti semakin tidak baik seperti itu. Nah, kalau CU itu 1 ya, CU 1 itu dikatakan dia berarti seragam. Jadi satu tanah dia hanya punya ukuran yang relatif sama saja. Jadi ukurannya sama saja semua segini. Massa tanah itu ukurannya sama di sini. Nah, tapi dikatakan kriteria gradasi seragam itu ternyata 4 pun, jadi di bawah 4 itu sudah termasuk bergradasi seragam. Artinya di sini ada yang misalkan ukuran 1 mili, kemudian 0,8 ya, 0,7 bisa jadi itu masuk seragam. Kalau CU1 itu berarti ya 1 mili semua misalnya. Atau 4 mili semua itu 1. Tapi dengan rentang tertentu di antara setengah sampai 1 itu pun masih seragam, dianggap seragam. Itu kira-kira gambaran dari nilai CU kok 4 kok masih dianggap seragam seperti itu. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau bergradasi baik itu ukuran butiran dari ukuran besar sampai ukuran kecil itu ada semua. Ya. Itu gradasinya baik. Ya, gradasinya baik seperti ini. Nah, kalau yang gradasi seragam ya ukuran butirannya hanya pada rentang tertentu saja, terbatas di sini saja. Nah, ini masuk CU4 itu di sini saja. Jadi rentangnya hanya pendek saja. Hanya berukuran antara 0,1 sampai 1 mili ini masuk ke kategori seragam. Ya.
Nah, sedangkan kalau yang gradasi buruk ya, gradasi buruk itu rentang besar sampai rentang kecil itu ada, itu cukup lebar ya, cukup lebar di sini. Nah, cukup lebar. Hanya saja ada ukuran butiran yang kosong di sini. Atau mungkin sangat sedikit di sini. Jadi kalau digambarkan ya, kalau digambarkan itu misalkan ada satu set ya, ada ukuran besar, ada ukuran kecil, paling kecil, jadi rentangnya besar. Tapi yang diantaranya ini ada yang kosong. Jadi misalkan di sini ada ya, di sini ada yang besar. Nah, ada satu set yang tidak ada ukuran butirannya, sehingga kalau misalkan kita gambarkan dalam apa namanya, satu diagram massa tanah ya, kan bagusnya kan ukurannya itu kalau misalkan bergradasi baik itu dari yang besar sampai kecil itu ada semua. Kenapa? Nanti akan menutup rongga yang lebih kecil seperti itu. Nah, ini kalau gradasi baik itu dari besar sampai ke yang paling kecil itu terdistribusi yang hampir merata, sehingga tanah ini bisa dikatakan padat. Kalau yang gradasi buruk, maka ya berarti ada butiran-butiran yang tidak ada, sehingga tidak bisa menjadi filler untuk rongga yang di antaranya dan di bawahnya seperti itu. Nah, ini kalau lebih detail lagi seperti ini. Ya, lebih detail, jadi ada yang well graded, yang uniform, bahkan kalau misalkan yang sudah pola-pola tertentu, misalkan di sini berarti kalau ini gradasi baik tapi dengan kelebihan ada pasirnya misalnya, atau mungkin gradasi baik tapi sedikit ada lempungnya seperti itu. Jadi ada nanti tanda-tanda spesifik yang tentunya bisa diketahui kalau memang sudah terbiasa di masalah analisis distribusi butiran ini. Nah, ini kira-kira seperti ini ya, analisis distribusi butiran nanti sebagai dasar untuk melakukan klasifikasi tanah ya. Jadi nantinya sebagai gambaran sebelum kita melanjut ke tanah lempung, bahwa untuk tanah berbutir kasar nanti klasifikasinya salah satunya berdasarkan apa? Berdasarkan gradasi ya. Nah, nanti insya Allah akan saya lanjutkan dengan kuliah selanjutnya untuk pengujian untuk tanah, khusus tanah berbutir halus atau tanah yang mengandung butir halus seperti itu. Saya rasa bahasan untuk kuliah kedua tentang analisis distribusi butiran, yakni analisis saringan dan analisis hidrometer, itu cukup sampai sekian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.